Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab Irsyadul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Furudus salati, fardu salat. Wa furuduha, adapun fardu salat. Yang pertama adalah niyatu fi'liha, niat mengerjakan salat. Ma ta'yini dzati waktin, bersama menentukan salat yang memiliki waktu, atau sababin, atau menentukan salat yang memiliki sebab. Jadi ada salat sunnah yang memiliki waktu dan ada salat sunnah yang memiliki sebab. Contohnya salat witir dan salat duha. Dua salat ini waktunya sudah ditentukan. Begitu juga salat yang memiliki sebab, seperti sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah wudhu. Nah, kedua sholat ini, baik sholat yang memiliki waktu atau sebab, maka kewajiban di dalam niatnya itu ada dua. Yang pertama, niat mengerjakan sholat, dan yang kedua adalah menentukan sholatnya. Wa ma'aniyatil fardi fihi, dan bersama niat fardu fihi, di dalam sholat fardu. Jadi kalau sholat fardu, kefarduannya harus disebutkan, seperti ka usolli fardhu, aku niat usolli fardhu, aku niat sholat fardu zuhur. Wa yajibu qarnuha, dan wajib qarnuha, membarengkan niat tadi, bi awalit takbirati, dengan permulaan takbiratul ihram. Wastishabuha, dan wajib membarengi niat tadi ila akhiriha, sampai akhir takbiratul ihram. Kama, sebagaimana pendapat ini disebutkan fi raudhati, di dalam kitab Raudhah, wa asliha, dan asal kitab Raudhah. Wal mukhtaru, dan adapun pendapat yang dipilih, al iktifa'u, dianggap cukup, bil muqaranatil urfiyah, dengan muqaranatil urfiyah, bihaitsu, dengan sekira yu'addu, orang yang takbir tadi dianggap mustahdiran lis sholati, orang yang menghadirkan sholat di dalam takbir. Wa takbiru taharumin, dan fardu sholat yang kedua adalah takbiratul ihram. Wa yata'ayyanu fihi Allahu akbar, dan wajib fihi, ketika takbiratul ihram, melafazkan atau membaca Allahu akbar. Jadi wajib ketika takbiratul ihram melafazkan Allahu akbar. Tidak boleh dibalik-balik seperti akbarullah, dan tidak boleh diganti-ganti seperti ar-rahmanu akbar, tidak boleh. Wa yajibu, dan wajib isma'ut takbiri nafsahu, memperdengarkan takbir nafsahu, memperdengarkannya tadi nafsahu, kepada dirinya. In kana sahihas sam'i, jika pendengarannya itu sehat, jika masih sehat pendengarannya. Wala arido min lagotin wa nahwihi, dan tidak ada penghalang ketika memperdengarkan takbir tadi kepada dirinya. Min lagotin, contohnya seperti bisikan, wa nahwihi, suara berisik, wa nahwihi, dan semisal suara berisik. Wa kadza, dan begitu juga wajib memperdengarkan kepada dirinya kullu ruknin qauliyin, seluruh rukun qauli. Jadi rukun qauli ini ada 5.
Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua adalah al-fatihah, yang ketiga adalah tasyahud akhir, yang keempat adalah sholawat kepada Nabi, yang kelima adalah salam yang pertama. Wa qiyamun liqadirin. Dan fardu-fardu sholat selanjutnya adalah berdiri liqadirin fi fardin, bagi orang yang mampu berdiri fi fardin pada sholat fardu. Jadi kalau sholat itu adalah fardu, maka wajib berdiri jika mampu. Wal ajizu anhu, dan adapun orang yang tidak mampu berdiri, walau binahwi dawarani ra'sin fi safinatin, meskipun seperti muter-muternya kepala fi safinatin di kapal. Maksudnya pusing. Kok ada, maka orang tadi boleh duduk. Jadi kalau enggak mampu berdiri, maka boleh duduk. Summa, kemudian jika enggak mampu duduk, ittoja'a, maka dia boleh tidur miring. Summa stalqa, kemudian tidak mampu tidur miring, maka tidur telentang. Wa qiraatul fatihati, dan fardu sholat berikutnya adalah membaca Fatihah ma'al basmalati, bersama basmalah. Kulla raqatin, membaca Fatihahnya tadi wajibnya pada setiap rakaat. Illa raqata masbukin, kecuali rakaatnya makmum masbuk, tidak wajib membaca Fatihah. Wa yajibu riayatuhu fiha, dan wajib memperhatikan huruf-hurufnya surat Fatihah, wa makharijiha, dan makhrajnya surat Fatihah, wa tasdidatiha, dan tasdid-tasdidnya surat Al-Fatihah, wa i'rabiha al-mukhilli lil makna, dan i'rab surat Fatihah yang merusak makna. Wa muwalatuha, dan wajib sambung menyambung di dalam membaca surat Al-Fatihah. Kat tasyahudi, seperti tasyahud. Fa in takhallala sukutun tola, maka jika menyela-nyelai surat Al-Fatihah diam tola yang lama, au qasada bihi qad al-qiraati, atau dia bertujuan bihi dengan diamnya tadi memutus bacaan surat Al-Fatihah, au dzikrun, atau menyela-nyelai surat Al-Fatihah zikir, qata al-muwalata, maka itu semua memutus sambung menyambung surat Al-Fatihah. Fa in ta'allaqa bis sholati, maka jika diamnya tadi berhubungan dengan sholat, kata minihi, seperti aminnya dia, wa sujudihi, dan sujudnya dia, liqiraati imamihi, karena bacaan imamnya, wa fathihi alaihi, dan seperti mengingatkannya dia alaihi imam. Fala, maka itu semua tidak dianggap memutus sambung menyambung surat Al-Fatihah. Wa tartibuha, dan wajib mentertibkan, tertib membaca surat Al-Fatihah. Walau syakka fi harfin, dan seandainya seorang ragu fi harfin, di dalam masalah satu huruf, au ayatin, atau satu ayat, qabla faraghiha, ragunya tadi qabla faraghiha, sebelum selesainya dia membaca surat Al-Fatihah, la ba'dahu, ragunya tadi bukan setelah selesainya dia membaca surat Al-Fatihah,
Au hal qara'a, atau dia ragu apakah dia sudah membaca surat Fatihah atau belum, ista'nafaha, maka dia wajib mengulangi membaca surat Al-Fatihah tadi dari awal. Wa kal Fatihati fi dzalika sairul arkani, dan seperti Fatihah fi dzalika di dalam itu semua. Sairul arkani, seluruh rukun-rukun. Jadi seluruh rukun-rukun itu seperti Al-Fatihah fi dzalika di dalam itu semua. Wa yahrumu, dan haram, waqfatun latifatun, pemberhentian yang sebentar, bainasin wa ta, antara sin dan ta, min dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi pada nas tidak boleh ada pemberhentian yang sebentar. Harus langsung nasta'in. Tidak boleh nasta'in, tidak boleh. Wa ta'ammudu tasdidi mukhaffafin, dan haram sengaja mentasdidkan mukhaffafin, huruf yang tidak ada tasdidnya. Jadi haram sengaja mentasdidkan huruf yang enggak ada tasdid. Itu hukumnya haram. Ini saja yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.